Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat kelas 3, masih tetap semangat belajar ya? Oke, Bu Guru yakin semuanya tetap semangat. Kita masih belajar di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Dengarkan cerita Dayu berikut ini. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ya, kalian pernah melakukan kesalahan seperti Dayu? Apa yang kamu lakukan saat telah melakukan kesalahan? Ya, benar ya, kita harus meminta maaf atas kesalahan kita. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian ternyata ya. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Seperti dongeng Bunga Melati yang Baik Hati yang telah kalian perankan kemarin, bercerita tentang teman-teman melati yang berburuk sangka lalu meminta maaf kepada melati. Itu salah satu contoh bersikap baik dengan berani meminta maaf. Bersikap baik itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik akan disenangi oleh orang lain, sehingga ia akan memiliki banyak teman. Selain itu, kita juga akan merasa bahagia. Ada timbal balik dari berbuat baik kepada sesama. Semua perbuatan kita ada akibatnya yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Berbuat baik pada tumbuhan itu juga sangat penting bagi manusia. Mengingat begitu banyak manfaat yang kita dapatkan dari tumbuhan. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, dan rumah yang kita tinggali adalah sebagian dari manfaat tumbuhan bagi manusia. Itu sikap yang seharusnya kita tunjukkan adalah dengan berbuat baik kepada tumbuhan, yaitu dengan cara merawat dan tidak merusak tumbuhan. Nah, tugas yang pertama, menuliskan pengalaman berbuat baik pada orang lain atau cara kalian berbuat baik pada tumbuhan. Oke, kita lanjutkan ngepel selanjutnya, yaitu matematika. Kemarin sudah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, kita pahami kembali bahwa pertukaran pada penjumlahan itu tidak mengubah hasil akhirnya. Artinya, walaupun posisi bilangannya ditukar, hasilnya sama. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami soal cerita. Pada soal cerita, umumnya memiliki uraian yang agak panjang. Kita harus memahami maksud dari ceritanya. Perhatikan contoh berikut. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Pertama, kita pahami dulu soal ceritanya. Fokus pada hal yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti. Karena yang ditanyakan jumlah kacang merah Dayu dan Siti, berarti kacang punya Dayu dan Siti ditambahkan. Kita coba menghitung bersama-sama dengan cara susun ke bawah ya. Pertama, 0 ditambah 0 ada 0. 0 ditambah 1, 1. 5 ditambah 6, 11.
Jadi ditulis semuanya, hasilnya 1110. Nah, bagaimana jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau? Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Berarti menghitungnya ditukar. 610 ditambah 500, kita susun ke bawah seperti tadi. Kita hitung bersama-sama. 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 6 ditambah 5, 11. Ditulis semua jadi 1110 butir. Hasilnya sama ya, tadi yang depan 500 ditambah 610, sedangkan yang kedua 610 ditambah 500, posisinya dibalik pun hasilnya sama. Oke, sudah jelas ya anak-anak, kalian bisa melanjutkan di tugas 2 mengerjakan latihan soal halaman 19 di LKS tema 2. Ya, silahkan dipahami dan dipelajari lebih baik lagi. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bila ada salahnya Bu Guru mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.